إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Matan Al-Bina wal Asas, sebuah kitab ringkas yang membahas ilmu sharaf. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Sulasi Mujarrad Al-Babur Rabi, bab yang keempat. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari 3 wazan. Yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu, mauzunnya contohnya nasara yansuru. Kemudian bab yang kedua wazannya fa'ala yaf'ilu, contohnya daraba yadribu. Kemudian bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu. Itu 3 wazan yang sudah kita pelajari, dan ketika kita membahas wazan bab 3, kita mendapat sebuah faidah penting bahwa semua mauzun dari bab 3 dengan wazan fa'ala yaf'alu pasti ain atau lam fi'ilnya merupakan salah satu dari 6 huruf idhar. Baik, sekarang kita lanjutkan al-babur rabi'. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-babur rabi'u fa'ila yaf'alu mauzunuhu alima ya'lamu. Bab yang keempat fa'ila yaf'alu, mauzunnya alima ya'lamu. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari'i. Dan tanda dari bab yang keempat ini, ain fi'ilnya kasrah ya pada fi'il madi, dan ain fi'ilnya fathah pada fi'il mudhari. Jadi fa'ila yaf'alu. Wa bina'uhu aidan litta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Ya, dan susunannya pun ada yang muta'addi, ada yang lazim ya. Umumnya muta'addi, kadang-kadang ada juga yang lazim. Misalul muta'addi nahwu alima zaidunil mas'alata, wa misalul lazimi nahwu wajila zaidun. Contoh fi'il yang muta'addi, alima zaidun al-mas'alata. Zaid telah mengetahui suatu masalah. Di sini kan apa yang diketahui oleh Zaid? Masalah. Maka masalah adalah objek atau maf'ul bih. Ya, maka dia adalah fi'il muta'addi. Sementara contoh yang lazim, wajila zaidun. Wajila ini artinya apa? Bergetar ya. Bergetar karena takut. Ya. Wajila zaidun. Ya. Ini contoh fi'il lazim. Ya, karena kalau bergetar nggak butuh objek. Nah, ini bab yang keempat. Sekarang kita cari mauzunnya. Apa saja fi'il yang masuk ya bab 4? Fa'ila yaf'alu, contohnya apa? Ajila. Ajila apa artinya? Oh, taib. Ajila ya. Artinya tergesa-gesa. Kemudian antum bangun dari ruku, baca apa tuh? Sami'allahu liman hamida. Ada 2 di situ. Yang pertama sami'a, yang kedua hamida. Itu dua-duanya bab 4. Sami'a yasma'u, hamida yahmadu. Ya, sami'a mendengar, hamida memuji. Apalagi? Ayo mauzunnya. Amila, mumtaz ya. Amila ya'malu. Apa arti amila? Bekerja ya, atau melakukan atau mengerjakan. Kemudian apa lagi? Misalnya la'iba ya. La'iba yal'abu. Apa arti la'iba? Bermain ya. Kemudian misalnya apa? Raghiba ya. Raghiba yarghabu ya. Apa arti raghiba? Raghiba itu hukum asalnya suka, ingin, yaitu raghiba. Tapi nanti tergantung padanannya, ya enggak? Kalau rogibaan itu bukannya ingin, malah enggan, ya, malah nggak pengen. Jadi diantara keunikan bahasa Arab gitu ya, satu fiil yang sama, tapi kalau disusul dengan huruf jar yang berbeda, maka artinya jadi
beda ya. Kayak rogiba. Kalau rogiba fi ingin, suka, tapi rogibaan tidak ingin, ya malah enggan ya. Faman rogibaan sunnati falaisa minni. Itu rogibaan artinya malah enggan ya. Baik. Nah, itu contoh mauzun dari bab 4. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-babul khamisu, bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Mauzunuhu hasuna yahsunu. Ya, bab yang kelima ini fa'ula yaf'ulu, mauzunnya hasuna yahsunu. Arti hasuna apa? Baik. Dan ini bab 5 ini fi'il yang unik ya. Karena pemula itu kalau ditanya apa arti fi'il pasti bilangnya apa? Kata kerja ya. Ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ada fi'il yang bukan kata kerja. Setiap kata kerja memang pasti fi'il. Semua kata kerja pasti fi'il. Tapi tidak setiap fi'il kata kerja. Ya. Contohnya bab 5 ini. Semua mauzun dari bab 5 adalah kata sifat. Adalah kata sifat. Contohnya apa? Hasuna. Hasuna artinya apa? Baik. Ya. Kemudian misalnya ba'uda. Apa artinya? Jauh. Apakah baik, jauh, nanti ada dekat, besar, tinggi, luas? Apa itu kata kerja? Bukan, itu kata sifat. Makanya definisi yang paling tepat yang bisa menjelaskan apa itu fi'il apa? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bizamanin. Kata yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi kata kuncinya ada pada waktu. Setiap kata yang mengandung makna waktu, telah, sedang, akan, maka dia adalah fi'il. Contohnya dia hasuna. Hasuna artinya apa? Telah baik. Yahsunu sedang baik. Ba'uda telah jauh. Yab'udu sedang jauh. Ya, jadi kesimpulannya setiap kata kerja pasti fi'il. Tapi tidak semua fi'il kata kerja. Karena ada yang kata sifat. Nah ini bab 5 ini semua mauzunnya adalah kata sifat. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi madmuman fil madhi wal mudhari'i wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Ya. Tanda dari bab yang kelima, ain fi'ilnya itu didomahkan baik pada fi'il madinya maupun pada fi'il mudhari'nya. Fa'ula yaf'ulu. Dan bentuknya selalu dalam keadaan lazim. Karena kata sifat nggak butuh objeknya nggak? Yang jauh, yang baik, ya. Itu kan nggak butuh objek. Makanya semuanya adalah fi'il lazim. Contohnya nahu hasuna zaidun, ya, hasuna zaidun, zaid telah baik, ya. Jadi bab 5 ini semua mauzunnya adalah kata sifat, ya. Makanya dia semuanya lazim karena nggak ada kata sifat yang butuh objek, ya. Nah, baik. Kemudian yang keenam, qala al-mu'allif rahimallahu taala al-babus sadisu fa'ila yaf'ilu. Ya, mauzunuhu hasiba yahsibu. Yang keenam ini fa'ila yaf'ilu. Mauzunnya hasiba yahsibu. Apa arti hasiba? Mengira. Kalau hasiba yahsibu menghitung, ya. Hasiba yahsibu artinya menghitung. Ini kan sempat kita jelaskan di awal ya bahwa setiap mauzun itu hanya akan mengikuti satu wazan. Umumnya. Karena ada juga satu mauzun yang mengikuti dua wazan. Contohnya ya ini, hasiba. Hasiba itu hukum asalnya dia bab 6. Hasiba yahsibu. Artinya apa? Menghitung. Tapi nanti ada hasiba yahsabu. Ya tahsabuhum ayqada wa hum ruqud. Ya kamu mengira ya. Jadi hasiba yahsabu. Itu bab 4. Kalau bab 6 hasiba yahsibu artinya menghitung. Wa alamatu an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wal mudhari'i wa bina'uhu aidan lit ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Tanda dari bab 6 ini ain fi'ilnya dikasrokan baik pada fi'il madi maupun fi'il mudhari dan bentuknya itu juga untuk muta'addi umumnya dan terkadang untuk lazim. Yang perlu dicatat dari bab 6 ini adalah satu-satunya mauzun yang sahih. Sahih itu maksudnya bukan sahih yang benar ya, tapi lawannya mu'tal ya. Adalah hasiba. Jadi bab 6 ini kalau kita tanya apa mauzun bab 6? Cuma hasiba yang merupakan fi'il sahih. Karena sisanya mauzunnya fi'il mu'tal. Contohnya warisa.
warisa, yarisu. Kan warisa yarisu sahih atau mutal? Mutal, kenapa? Huruf wawunya. Definisi fi'il mutal itu apa sih? Fi'il yang salah satu atau salah dua hurufnya mengandung huruf ilat. Huruf ilat alif, wawu, ya. Manakala fi'il ada alifnya, ada wawunya atau ada ya-nya, namanya fi'il mu'tal. Contohnya warisa. Warisa apa huruf ilatnya? Wawu. Nah, untuk bab 6 ini satu-satunya fi'il sahih hanya hasiba. Selebihnya adalah fi'il mu'tal. Makanya fakta ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang ikut bab 4 dan mana yang ikut bab 6. Nanti insya Allah saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Misalul muta'addi nahwu hasiba Zaidun amron fadilan wa misalul lazimin nahwu warisa Zaidun. Contoh fi'il muta'addi hasiba Zaidun amron fadilan. Zaid ya mengira ya Amr itu fadilan, orang yang punya keutamaan ya. Kemudian contoh yang lazim warisa Zaidun. Zaid menerima warisan. Tapi ini fihi nazar ya. Ini sesuatu yang bisa kita kritisi ya. Karena warisa itu tidak sepenuhnya lazim. Ya enggak? Antum pernah dengar enggak kata warisa tapi butuh kepada objek? Pernah dengar enggak? Kan ada ayat wa warisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi Daud. Berarti itu muta'addi, ya enggak? Makanya memang terkadang ada beberapa fi'il yang diperdebatkan kelazimannya. Seperti dakhala. Dakhala kan hukum asalnya kita bilang dia fi'il lazim. Karena masuk nggak butuh objek, ya enggak? Saya masuk ke rumah, ada ke-nya. Ya. Tapi di Quran wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Kisah orang yang pemilik kebun, wa dakhala jannatahu, dia memasuki kebunnya. Itu para ahli lugha mengatakan jannata di situ bagi yang menganggap dia fi'il madhi berarti jannata maf'ul bih. Jadi dakhala itu ada yang mengatakan dia fi'il muta'addi, buktinya wa dakhala jannatahu. Tapi bagi yang kekeh kalau dakhala adalah fi'il lazim, dikatakan jannatu namanya mansubun binazil khafidi. Pernah dengar nggak istilah itu? Ya, jadi asalnya wa dakhala fi jannatihi, karena fi-nya dibuang, binazil khafid itu artinya membuang huruf khafatnya, maka dia menjadi mansub. Ya, jadi biasa ya. Perbedaan dalam lugha itu enaknya nggak kayak perbedaan dalam akidah atau fikih. Perbedaan dalam akidah atau fikih itu salah satunya benar, yang satu salah. Tapi kalau dalam lugha tanawu aja. Sebagian mengatakan seperti ini, sebagian mengatakan seperti itu. Sama kayak warisa ya. Kalau artinya menerima warisan, iya. Warisa Zaidun, Zaid telah menerima warisan. Tapi bisa juga dipakai wa warisa Sulaimanu Dawuda, Sulaiman menerima warisan dari Daud. Bisa aja ya. Dan ini biasa dalam lugah ya. Nah, apalagi kalau kita belajar nahwu nanti kan ada pendapat ulama Kufah, ya enggak? Ada pendapat ulama Basrah, ya, kemudian pendapat Bani Tamim dan yang lain-lainnya. Jadi biasa, semua khilaf yang ada pada lugah itu khilafnya tanawu. Artinya keanekaragaman pendapat. Enggak ada khilaf yang sifatnya bertentangan gitu, enggak ada. Ini benar ini salah, enggak ada. Ini hanya yang ini menurut kabilah ini. Kabilah B bilang ini, kabilah C bilang seperti itu. Baik. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari 6 wazan ya. 6 wazan, sulasi, mujarrad. Tadi 3, yang pertama udah kita gabung, bagaimana tips cara mengetahuinya. Tinggal 3 yang kedua ya. Bab 4, bab 5, bab 6. Gimana caranya? Maka mudah ya. Anda perhatikan. Bab 4, bab 5, bab 6, ada yang fiilnya berbeda sama sekali dengan yang lain. Yang mana tuh? Yang bab 5 ya. Bab 5 wazannya kan fa'ula yaf'ulu. Ada nggak fi'il lain yang fi'il madinya fa'ula? Nggak ada. Artinya kalau di Quran kita menemukan fi'il wazannya fa'ula, nggak usah ditanya lagi. Pasti bab 5. Pasti fa'ula yaf'ulu. Misalnya ada ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Udah pasti kabura yakburu bab 5. Kemudian ada ayat wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna udah pasti yahsunu.
kemudian ada ayat da'ufa thalibu wal matlub, maka da'ufa pasti yad'ufu. Jadi kalau kita menemukan dalam Quran, dalam hadis, dalam teks bahasa Arab ada fi'il wazannya fa'ula, nggak usah ditanya lagi, udah pasti bab 5. Baik, sekarang yang fa'ila. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu. Nah, pertanyaannya, kalau antum lagi baca Quran, baca hadis, baca teks bahasa Arab, ada fi'il wazannya fa'ila. Contohlah, antum bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Kan ada 2 yang wazannya fa'ila. Terus antum tahu dari mana kalau sami'a itu yasma'u, alima ya'lam, kok alima sih? Hamida yahmadu. Tahu dari mana? Berdasarkan fakta tadi, satu-satunya fi'il sahih yang masuk bab 6 hanya hasiba. Artinya selain hasiba, sami'a, alima, hamida, amila, la'iba, udah pasti bab 4. Jadi alhamdulillah ya, bab 4, bab 5, bab 6 mudah cara mengetahuinya, membedakannya. PR antum tinggal yang bab 1 sampai bab 3. Kalau bab 1 sampai bab 3 memang harus ya dihafal atau rajin buka kamus atau tanya ke guru antum lebih cepat gitu ya. Ya, taib. Jadi itu dia tips dalam menghafalkan dalam mengetahui mana fi'il yang mengikuti wazan bab 1, 2, 3 sampai ke 6 ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini baru bahas fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Karena nanti dalam mempelajari tasrif ada 2 ya. Sempat kita singgung di awal ya. Tasrif ada atau belum disinggung? Belum ya. Karena kebanyakan majelis jadian yang pikir di sini udah dibahas, padahal belum gitu ya. Iya, jadi tasrif nanti terbagi menjadi 2. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Ya. Tasrif istilahi, namanya istilahi. Apa arti istilahi? Istilah, betul. Jadi perubahan dari satu istilah ke istilah yang lain. Dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian 3 yang terakhir, isim zaman, isim makan, isim alat. Ini namanya tasrif istilahi. Perubahan dari satu istilah ke istilah yang lain. Makanya namanya istilahi. Satu lagi namanya tasrif lughawi. Dari kata lughah. Berarti apa? Perubahan berdasarkan penggunaan bahasanya. Contoh, kataba artinya apa? Siapa yang menulis? Dia kan? Apakah boleh kita mengatakan ana kataba? Anta kataba. Kalau dalam bahasa kita kan menulis mau saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka menulis. Bahasa Inggris ada mending ya. Bahasa Inggris kan I, you, they read ya. He, she, it reads ya. Kok jadi read? Write ya. Write ya. Kemudian kalau he, she, it writes. Agak mending. Nah, bahasa Arab setiap kata ganti memiliki satu bentuk fi'il madi yang spesifik. Jadi nggak bisa kita bilang ana kataba, anta kataba, nggak bisa. Makanya namanya tasrif lughawi berdasarkan penggunaan bahasanya. Jadi kalau mau bilang ana, pasangannya bukan kataba tapi kata betu. Anta kata beta, anti kata beti. Nah, insya Allah nanti itu kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Yang jelas tasrif ada 2, ada istilahi, ada lugawi. Dan yang baru kita pelajari ini dari bab 1 sampai bab 6 baru dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Jadi insya Allah setelah sesi ini kita akan belajar tasrif istilahi mulai dari fi'il madi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan dan isim alat dari bab 1 sampai bab 6 biiznillahi ta'ala. Ada pertanyaan? Cukup? Baik ya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.